teman-teman semua, selamat datang di acara podcast kami. Di sini kami akan membahas mengenai salah satu kecelakaan pesawat udara yang pernah menggemparkan dunia dan juga menimpa maskapai asal Taiwan, yaitu China Airlines di tahun 2002. Nah, sebelum kita masuk ke agenda utama, mungkin kamu ada pengalaman dengan maskapai China Airlines ini? Yes, sebelumnya aku itu udah pernah naik China Airlines ini dari Singapura sampainya ke Surabaya. Kebetulan aku pesannya itu Garuda Indonesia, tapi karena Garuda Indonesia itu ada code sharing dengan China Airlines, jadinya ya ketika pesan Garuda Indonesia ketika hari itu ya naiknya China Airlines. Dan menurutku pelayanannya China Airlines dari soft produknya seperti makanannya dan juga entertainmentnya itu sudah sangat-sangat bagus ya. Enak-enak dan juga pramugarinya welcoming dan juga ramah banget itu loh ke kita. Kalau kamu gimana? Kalau aku waktu itu banyak sekali dijual tiket-tiket ya dari Surabaya yang terbang ke Taiwan, tepatnya ke kota Taipei, di mana rute itu melakukan stopover di Singapura. Jadi banyak sekali penumpang-penumpang dari Surabaya itu yang membeli tiket itu karena berangkat dari Surabaya itu di pagi hari sekitar jam 5 pagi waktu itu dan sampai di Singapura dalam waktu lebih kurang 2 jam. Itu sebuah kenyamanan bagi banyak orang. Namun sayangnya berdasarkan informasi yang kita peroleh, China Airlines ini sudah berhenti melayani rute Surabaya dan sekarang dia hanya melayani rute Soekarno-Hatta di Jakarta dan juga Denpasar Ngurah Rai. Sayang sekali ya. Itu berhentinya dari tahun 2020. Jadi waktu awal-awal COVID, awal pandemi udah berhenti. Tapi ya kita berharap banget China Airlines mungkin bisa melayani lagi dari Juanda sampai Singapura dan bahkan sampai ke Taipei juga. Oke, nah teman-teman, kita akan masuk ke bagian utama dari podcast ini, yaitu kita akan bahas soal penerbangan dari China Airlines yang kecelakaan di tahun 2002 ini. Mungkin kamu bisa jelasin lebih detail lagi soal penerbangan ini. Oke, jadi China Airlines penerbangan 611 ini merupakan penerbangan terjadwal dari Bandara Internasional Chiang Kai-shek di Taiwan ke Bandara Internasional Chek Lap Kok di Hong Kong. Nah, pada tanggal 25 Mei 2002, pesawat yang melayani rute ini mengalami disintegrasi di udara dan akhirnya terjatuh di Selat Taiwan, tepatnya di sebelah timur laut dari Kepulauan Penghu. Nah, ini yang merupakan kecelakaan pesawat yang terbaru yang dimiliki oleh maskapai China Airlines. Yang terakhir ya berarti? Ya. Jadi dari tahun 2002 sampai tahun 2024 ini, waktu kita take ini, tidak ada kecelakaan fatalnya China Airlines sama sekali. Tidak ada kecelakaan yang fatal, tidak ada kecelakaan yang memakan korban jiwa. Berarti safety record-nya mungkin sudah improve ya dari saat itu. Sudah mulai membaik dengan adanya kejadian-kejadian yang tidak diinginkan. Mereka akhirnya mengambil tindakan untuk meminimalisir risiko terjadi. Nah, oke. Nah, tapi di balik kecelakaan itu pasti kan ada berbagai penyebab dan latar belakangnya. Nah, oleh karena itu kita akan masuk ke bagian latar belakang dari kecelakaan pesawat ini. Armada pesawat yang terlibat dalam kecelakaan ini adalah pesawat Boeing 747-200 yang telah menjadi bagian dari maskapai sejak tahun 1979. Nah, karena pesawat ini sudah berumur sekitar 23 tahun di tahun 2002, hal ini menyebabkan pesawat ini sudah mengumpulkan 64.800 jam terbang. Jadi sudah cukup lama ini terbang di udara dan rencananya akan dikirim ke maskapai Oriental Airlines, dan ini merupakan Boeing 747-200 terakhir yang dimiliki oleh China Airlines karena China Airlines ini sudah melakukan modernisasi dengan menambah armada Boeing 747-400 sehingga akan dikirim ke Oriental Airlines. Jadi pesawat ini itu berisi 206 penumpang dan 19 kru. Jadi totalnya ada 225 orang. Nah, kru di kokpit sendiri ada 3 orang, yaitu 1 orang kapten, 1 orang first officer, dan 1 orang flight engineer. Karena ini tipe pesawat Boeing 747-200 sehingga kru di kokpit harus ada 3. Masih lama sih flight engineer tadi. Nah, kapten dan first officer itu sudah memiliki jam terbang lebih dari 10.100 dan juga untuk flight engineer-nya memiliki pengalaman lebih dari 19.100 jam terbang. Jadi mereka bertiga ini sebenarnya sangat-sangat berpengalaman dan juga sangat senior di maskapai itu karena usia mereka sendiri juga sudah lebih dari 50 tahun.
Nah ini sebenarnya kemungkinan terjadinya kecelakaan itu sangat kecil gitu. Karena berpengalaman. Betul. Tapi yang disayangkan adalah kejadian ini tampaknya di luar kendali mereka. Apapun yang mereka lakukan tidak akan menolong, sayangnya gitu. Jadi perjalanan pesawat ini dimulai pada pukul 15.08 waktu setempat. Jadi pesawat ini lepas landas dan dijadwalkan akan tiba di Hong Kong pada pukul 16.28 waktu setempat. Jadi penerbangannya kira-kira 1 jam 30 menit. Ini penerbangan pendek ya, melintasi Selat Taiwan. Nah, lalu pada pukul 15.16, Air Traffic Controller memerintahkan pesawat ini untuk naik ke ketinggian 35.000 kaki atau ketinggian jelajah dari pesawat Boeing 747-200. Nah, setelah naik ke ketinggian tersebut, ternyata pada pukul 15.33 waktu setempat, tiba-tiba pesawat ini hilang kontak. Bahkan Air Traffic Controller itu sampai memanggil-manggil pesawat ini dengan penuh kecemasan. Dynasty 611 Taipei, Dynasty 611 Taipei, tapi sayangnya tidak ada tanggapan dari para kru. Nah, karena kecemasan ini, akhirnya ATC mulai merintahkan untuk adanya search and rescue. Karena penduduk di sekitar Pulau Penghu ini juga mulai ngelihat, oh ada debris, ada oil slick atau genangan minyak gitu yang muncul di permukaan air laut. Nah, dan akhirnya pemerintah Taiwan menggelar sebuah search and rescue yang hingga saat itu merupakan search and rescue terbesar sepanjang sejarah Taiwan. Betul. Dan pada pukul 17.05, tim SAR setempat itu menemukan puing-puing dari pesawat itu yang mengambang di tengah laut. Dan lokasi tepatnya itu ada di dekat Pulau Penghu, tepatnya di sebelah timur laut, di Selat Taiwan. Dan pada pukul 18.10, jenazah korban pertama itu ditemukan, dan dari hasil temuan puing-puing dan juga barang-barang lain itu tidak ada satupun di antara 225 orang yang selamat. Jadi seluruh penumpang dan kru ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Jadi kejadiannya luar biasa hebat, sampai-sampai tidak ada yang selamat, dan total loss dari seluruh penumpang dan seluruh kru yang ada di pesawat itu. Nah, pihak investigasi akhirnya mulai melihat data-data masa lampau dan menemukan pada tanggal 7 Februari 1980 pesawat yang sama ini terbang dari Stockholm ke Taipei via Jeddah dan Hong Kong. Ketika mendarat di Hong Kong sebagai China Airlines penerbangan 009, Bandara Kai Tak tepatnya di tengah kota, itu pesawat ini mengalami tail strike. Jadi ketika mendarat, sudutnya ini terlalu menukik dan akhirnya bagian ekor bergesekan dengan landasan pacu. Dan ini menyebabkan goresan-goresan dan rusaknya struktur pada bagian ekor. Nah, kenapa kok bisa tail strike di Kai Tak ini? Penyebabnya adalah kalau kita mendarat di Kai Tak zaman dulu ya ini, ketika mendarat di Kai Tak itu pilot harus manuver dengan sangat kompleks karena ada banyak terrain, ada banyak pegunungan dan juga ngelewatin kota-kota, sehingga akhirnya harus berbelok-belok untuk menghindari terrain tersebut. Nah, ketika pilot menghindari terrain tersebut, tentu saja pasti pilot merasa lelah karena cukup rumit manuvernya. Sehingga ketika penerbangan 009 ini ingin mendarat, sang pilot terlalu tinggi menaikkan hidungnya sehingga akhirnya bagian belakang dari pesawat menabrak landasan, sehingga akhirnya terjadi tail strike itu tadi. Nah, sebenarnya setelah terjadinya tail strike itu, pihak maintenance harus melakukan yang namanya perbaikan. Tapi dengan terlebih dahulu tidak mengizinkan pesawat ini untuk terbang, jadi dilakukan perbaikan. Nah, menurut buku panduan dari Boeing itu sendiri sebagai manufaktur dari pesawat Boeing 747-200, itu menyarankan bahwa di bagian ekor yang terdampak itu dipotong seluruhnya atau diganti dan dipasang dengan yang namanya doubler plate. Nah, doubler plate ini fungsinya mengembalikan kekuatan struktural dari bagian ekor, terutama di bagian ekor ini ada yang namanya rear pressure bulkhead. Di situ dia fungsinya adalah untuk pressurizing dan depressurizing kabin pesawat.
Karena kan ketika di ketinggian jelajah 30.000, 35.000 kaki, pesawat itu kan udaranya tipis. Nah, supaya penumpang itu tetap bisa bernapas, maka dia harus melakukan pressurizing supaya seolah-olah seperti di ketinggian tertentu. Biasanya sih di bawah ketinggian 10.000 kaki ya, amannya seperti itu. Namun ternyata pihak maintenance dari China Airlines itu tidak melakukan perbaikan sesuai standar. Ya, awalnya kan memperbaikinya untuk sementara saja. Untuk perbaikan ketika itu setelah di ferry dari Hong Kong ke Taipei, diperbaiki di Taipei, itu perbaikan sementara yang harusnya hanya untuk 4 bulan aja kalau nggak salah itu. Betul. Dan juga ternyata doubler plate yang dipasang itu ukurannya terlalu kecil. Jadi tidak bisa memberikan support struktural yang cukup bagi bagian ekor. Nah, akhirnya mulai sejak saat itu pesawat ini seperti bom waktu. Dia mengalami siklus pressurizing, depressurizing, pressurizing, depressurizing selama beberapa tahun, dan itu menyebabkan mulai timbul retak di sekitar doubler plate itu. Kalau kita ingat B.J. Habibie itu punya teori dulu soal crack propagation, yaitu retak yang timbul dan akhirnya memanjang. Itu yang terjadi di bagian bulkhead dari China Airlines ini, dari pesawat China Airlines ini, sehingga retaknya yang awalnya hanya retak tipis, lama-kelamaan memanjang, dan ketika investigasi dilakukan, panjangnya itu sekitar 180 cm. Dan ketika pesawat ini terbang sebagai China Airlines penerbangan 611, disitulah bom waktu ini meledak, di mana kerusakannya sudah semakin parah, dan akhirnya bagian belakang dekat ekor pesawat ini itu lepas di ketinggian 35.000 kaki. Nah, setelah bagian ekor lepas, dia sudah tidak punya rudder, tidak punya elevator, dan juga sistem hidroliknya di ekor itu hilang semua. Akhirnya bagian depan dan tengah pesawat itu jatuh ke laut, yang akhirnya menyebabkan engine 4 mesin pesawat itu lepas semua. Dan disitulah penumpang dan kru dari pesawat itu tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Karena sudah tidak ada yang bisa dikontrol gitu. Pada saat ekor tersebut terlepas, bagian ekor tersebut terlepas, mereka sudah jatuh ke takdir yang sangat mematikan, sudah tidak bisa terselamatkan lagi. Bahkan Superman pun tidak akan bisa menyelamatkan mereka karena hidrolisnya hilang, kemampuan untuk mengontrol mereka sudah hilang, dan akhirnya disintegrate sudah. Apalagi explosive decompression, mereka pada ketinggian itu udah tidak bisa hidup udara dengan nyaman lagi. Akhirnya kehabisan oksigen dan banyak yang mati seketika ketika itu. Dan ketika investigator membuka rekaman dari cockpit voice recorder, bahkan tidak ada suara kepanikan apapun. Ya, tiba-tiba langsung diam. Ya, karena itu faktanya adalah kejadian ini sangat tiba-tiba. Saking tiba-tibanya sampai tidak ada yang bisa bereaksi apa-apa. Karena kalau kita biasanya dengar cockpit voice recorder itu biasanya pilot akan panik atau pilot akan mengumpat gitu. Tapi kali ini tidak ada apa-apa. Tiba-tiba langsung hilang semua. Atau bahkan declare ke petisi pun tidak sempat. Iya betul. Nah, dari kejadian China Airlines penerbangan 611 ini kita memperoleh pembelajaran. Yang pertama yaitu soal maintenance atau pemeliharaan pesawat. Pemeliharaan pesawat ini sangat penting karena kita bisa melihat sendiri. China Airlines penerbangan 611 ini jatuh hanya karena satu orang yang bekerja di maintenance melakukan kesalahan yang kita mungkin bisa lihat ketika itu kecil, tapi berdampak sangat fatal. Namun kita juga tidak bisa melihat kesalahan ini dipusatkan hanya satu orang saja, tapi kita harus melihat sampai ke lini-lini yang atas, bahkan sampai ke direksi, bahwa mereka juga ikut bertanggung jawab karena kesalahan satu orang di maintenance ini merupakan hasil dari budaya China Airlines yang buruk dalam hal maintenance dari tahun ke tahun. Karena kita bisa ingat sendiri bahwa ada kejadian yang serupa juga, yang serupa dan bahkan bisa kita katakan persis, yaitu tail strike dan maintenance yang tidak layak pada penerbangan JAL atau Japan Airlines penerbangan 123. Betul, dan itu menunjukkan peristiwa seperti itu sudah pernah terjadi di masa lampau. Tetapi mengapa kejadian yang serupa
itu bisa terjadi lagi, apalagi di tahun 2002 ya. Sedangkan Japan Airlines penerbangan 123 itu kejadiannya sudah di tahun 1985, itu sudah lama sekali. Nah, ini menunjukkan pentingnya dokumentasi yang jelas selama maintenance. Dan ketika maintenance itu dilakukan, itu harus ada juga prosedur yang jelas supaya ketika kejadian-kejadian yang mirip terulang kembali itu prosedurnya sudah jelas harus melakukan apa. Apalagi pesawat yang terlibat dalam kecelakaan ini itu kan pernah mengalami tail strike di bandara Hong Kong. Itu kan harusnya pihak maintenance lebih menaruh perhatian khusus ya bagi pesawat-pesawat atau armada yang pernah mengalami insiden seperti itu. Betul. Apalagi kita tahu sendiri bahwa dari dokumentasi yang ada ditemukan bahwa double plate ini sudah beberapa kali diganti gitu. Tapi double plate diganti tapi ukurannya tetap sama aja. Padahal kalau dibuka kelihatan ada retak-retak yang makin lama makin panjang. Tapi mungkin karena tidak adanya due diligence atau pengawasan yang baik dari atasan mengakibatkan pada pembiaran yang terjadi terus-menerus hingga akhirnya pembiaran yang compounding ini mengakibatkan kecelakaan yang luar biasa fatal dan juga menimbulkan korban jiwa yang sangat banyak dan meninggalkan banyak orang yang sedih karena kehilangan orang-orang yang dicintai mereka. Apalagi 225 orang masing-masing mempunyai keluarga, memiliki teman, itu mereka semua kehilangan. Betul. Dan tidak bisa menggantikan. Betul. Jadi ya bisa kita katakan butterfly effect gitu ya. Akibat kesalahan kecil dari maintenance yang dilakukan pembiaran terus-menerus, jadinya ya ribuan orang merasa kehilangan. Sebagai penutup podcast kami ingin menekankan bagaimana pentingnya aspek keselamatan penerbangan itu harus dijaga. Tidak hanya dari sisi pesawatnya saja, tetapi juga dari sisi sumber daya manusia, terutama dari pilot, kemudian air traffic controller, lalu pihak maintenance, dan lain sebagainya. Semua itu bekerja sama dan masing-masing saling berkontribusi terhadap yang namanya keselamatan penerbangan itu. Betul, saling menjaga satu sama lain. Karena kecelakaan ini hanya dapat terjadi ketika terjadi kelalaian di seluruh pihak yang ikut menjaga keselamatan tersebut. Dan terima kasih telah mengikuti podcast kami. Jangan lupa terus dukung kami, klik like, subscribe di YouTube, dan juga follow kami di Spotify. Sampai jumpa di episode kami berikutnya. Sampai jumpa, terima kasih.